Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol ringan aja seperti biasa ya. Soal masalah jadi gini. Sebelum pertandingan menghadapi Liverpool di konferensi pers yang dilakukan oleh Ralf Rangnick secara spesifik menyebutkan kalau ada beberapa pemain, kalau tidak salah 5 atau 6, gue lupa jumlahnya, yang sempat berada apa ya di bawah naungan dalam tanda kutip Ralf Rangnick yang sekarang berada di kubu Liverpool. Tentu saja ada Sadio Mane, ada Minamino dan juga lain-lain ya. Dan dia berkata memang ini bukan hal yang kebetulan karena memang Jurgen Klopp juga saling tahu antara Jurgen Klopp dengan Ralf Rangnick. Dari situ gua berpikir atau gua menilai Ralf Rangnick ini ada dua hal ya. Nomor satu adalah dia tahu betul pemain-pemain yang ada di Red Bull Groups ya. Bahkan gue curiga dia tahu mungkin secara detail. Mungkin tidak semua pemain, tapi ada beberapa pemain yang potensial, pemain kunci yang dia tahu betul, yang dia dia pantau betul. Bisa jadi sekali lagi secara detail bahkan. Yang nomor dua, ya dia juga cukup sering untuk mempromosikan pemain-pemain yang dari Red Bull Group ini untuk bermain di klub-klub lain. Jadi networking dari Ralf Rangnick ini kalau menurut gue sangat-sangat bagus, sangat-sangat erat. Nah, dari situ gue berasumsi bukan tidak mungkin ya, apalagi Ralf Rangnick mengatakan akan terjadi revolusi katakanlah di Manchester United, ya kan, akan banyak perubahan. Gue berpikir mungkin ada kemungkinan, bahkan besar kemungkinan Ralf Rangnick akan merekomendasikan pemain-pemain dari Red Bull Group. Nah, kalau berbicara soal Red Bull Group, sebenarnya kan Chris Armas contoh itu kan juga asisten manajer yang sekarang itu kan diambil dari Red Bull Group juga kan. Artinya dari situ saja keterkaitannya sudah ada nih. Belum ketika masih interim saja sudah ada. Dan nanti ketika naik sebagai konsultan, menurut gua mungkin dia juga akan merekomendasikan pemain. Karena praktis ketika kemarin interim atau saat ini interim, dia tidak punya kekuasaan atau kebijakan untuk melakukan transfer pemain, utamanya mendatangkan pemain kan. Nah, walaupun nanti ada Erik ten Hag, tapi menurut gua sekali lagi bukan tidak mungkin dia akan merekomendasikan pemain-pemain dari Red Bull Group ke Erik ten Hag. Dan mungkin nanti Erik ten Hag juga akan ngecek ya, akan direview, akan diperiksa juga kalau memang sesuai ya mungkin akan diambil. Nah, dari Red Bull Group tentu saja kan ada beberapa klub di sana. Cuman kalau yang gue lihat tentu saja yang paling pentolannya katakanlah demikian ini kan Red Bull Leipzig. Dari pemain-pemain Red Bull Leipzig tersebut seperti yang gue tulis di judul, gue iseng-iseng aja ini gue melihat ada 3 pemain ya yang bisa didatangkan oleh Manchester United utamanya untuk memperbaiki sektor-sektor yang memang kurang di Manchester United. Langsung aja. Nama pertama adalah Christopher Nkunku. Pemain berkebangsaan Prancis, 24 tahun ya. Saat ini menurut gua menjadi komoditi yang cukup panas sih di Bundesliga. Kenapa? Ini gua ambil dari SofaScore, ada statistik keterlibatan gol ya. Artinya gol plus assist dari Christopher Nkunku ini berada di nomor 2 di bawah Robert Lewandowski. Ini gol plus assist. Jadi sekali lagi ya keterlibatan dalam proses gol. Jadi dia ini ada di antara Robert Lewandowski dan juga Erling Braut Haaland. Jadi menurut gua ya ini cukup elit ya di Bundesliga. Dia berada di peringkat kedua diapit oleh Robert Lewandowski dan juga Erling Haaland. Nah, kalau gue lihat nih sekali lagi gue ambil sumbernya dari SofaScore ya. Posisi yang dia bisa mainkan, dia bisa bermain di banyak posisi, utamanya posisi menyerang dari striker, right winger, left winger, dia bisa bermain di sana. Dan menurut gue ini salah satu sektor yang kita harus perkuat, striker juga sayap serang. Dan memiliki kemampuan untuk bisa bermain di banyak posisi, menurut gue ini jelas merupakan suatu keuntungan besar bagi sang pemain itu sendiri. Dalam hal ini adalah Christopher Nkunku. Kalau menurut SofaScore, strength-nya dia ini cukup bagus, anchor play, direct free kicksnya bagus. Juga ini yang paling penting,
yaitu adalah finishing, dimana praktis menurut gue musim ini kita sangat mengandalkan finishing itu dari seorang Cristiano Ronaldo yang jadi top skor. Cuman musim depan tentunya kita butuh semacam kayak pasokan atau backup terutama untuk seorang Cristiano Ronaldo. Nah, heat maps, ini season heat mapsnya bisa dilihat kalau Nkunku ini lebih banyak beroperasi kalau di musim ini ya, untuk Red Bull ini di Bundesliga utamanya bermain di sayap kiri, daerah kiri ya, dan juga depan. Itu lihat di kotak penalti dia juga sering berada di sana. Jadi menurut gue ya dia bisa bermain sebagai sayap serang dan juga striker depan. Dan ini sekali lagi menurut gue merupakan posisi yang kita butuhkan. Nah, ini omong-omong ringan amatiran aja ya. Kalau seandainya dia memang diambil, lalu dia ditempatkan katakanlah di sebelah kiri, ataupun mungkin bisa jadi backup seorang Cristiano Ronaldo di depan, maka ini membuka peluang bagi seorang Jadon Sancho untuk beralih ke sayap kanan. Yang menurut gua, sekali lagi, Jadon Sancho lebih bagus, ringan amatiran ala gua ya, ditempatkan di sayap kanan seperti ketika dia bermain di Borussia Dortmund. Ini sekali lagi subjektifnya gua ya. Nah, ini adalah statistik dari Nkunku musim ini ya, sejauh ini. Dia telah mencetak 17 gol, shot per gamenya 2,3 per game, menurut gue cukup bagus ya. Assist 13, wow ini cukup rajin banget dia memberikan assist, dan menurut gue ini cukup bagus. Key passesnya juga 2 ya, dan big chances created 15, jadi dia angka-angka yang berkaitan dengan ofensif, penyerangan ini cukup bagus musim ini. Jadi menurut gue Nkunku ini sekali lagi bisa banget dihadirkan, dan menurut gue dia sedang dalam form yang cukup bagus juga ini. Mungkin sudah waktunya dia ini dipromosikan dalam tanda kutip, pindah klub ya, ke klub yang lebih besar lagi, ke liga yang lebih kompetitif lagi, dari Bundesliga ke English Premier League. Dan menurut gue dia juga sudah cukup membuktikan sih di klub sebesar Red Bull Leipzig ya, RB Leipzig di Bundesliga, di mana di Bundesliga juga ada tim-tim lain kayak Bayern München, kayak Borussia Dortmund. Artinya dia tetap bisa berkiprah, sudah berkiprah bahkan ya dalam jangka waktu tertentu dengan raihan musim ini yang menurut gue ini sedang berada dalam top performa. Nah, nama kedua yaitu adalah Amado Haidara. Pemain ini sudah sangat sering dikaitkan dengan Manchester United, utamanya mulai dari bursa musim dingin kemarin ya. Amado Haidara, pemain berusia 24 tahun, masih usia produktif menurut gue, yang bisa bermain di posisi midfielder, pemain nomor 8 ya. Strength-nya ada di ball control, dan menurut gue ini juga sesuatu hal yang kita butuhkan. Kita butuh suntikan darah baru, kualitas baru ya di lini tengah untuk memperbaiki kualitas yang sudah ada di lini tengah. Lebih bisa menaikkan lagi daya saing utamanya di lini tengah. Karena ada dua hal ya, kualitas dan juga kuantitas. Kualitas ya tentu saja kita butuh menaikkan kualitas, karena lini ini merupakan salah satu lini yang kita tidak bisa bermain dengan cukup konsisten. Kadang bermain bagus ya, tapi sering juga kita tidak bisa konsisten di lini tengah. Sistem yang dibangun di lini tengah juga tidak bisa belum ketemu pakemnya. Dan menurut gue Haidara ini bisa jadi solusi di sana, karena sekali lagi sama seperti Nkunku, bagaimana dia sudah tertempa di Bundesliga, Red Bull Group, sudah membuktikan kapasitasnya, dia mampu. Nah, mungkin sekarang sudah saatnya dia untuk promosi nih, beralih ke liga yang lebih kompetitif lagi, ke klub yang lebih besar lagi. Ini adalah season heatmap dari Haidara. Dia betul-betul daerahnya itu di daerah lini tengah ya, utamanya sebelah kiri. Dan ini sih mengingatkan gue betul dengan posisi dari Paul Pogba, di mana Paul Pogba juga biasanya beroperasi di sebelah kiri ya, tengah sebelah kiri, ataupun seorang Fred. Dan di sebelah kiri pun juga terbagi dua itu kalau bisa dilihat, antara penyerangan dan juga defensif. Jadi dia cukup mobile di sana ya, menghubungkan betul gelandang angkut air kalau menurut gue, yang menghubungkan antara belakang, tengah, dan juga depan, di mana saat ini kita butuh. Memang sekarang kita posisi ini diisi oleh seorang Fred, tapi menurut gua Fred
belum cukup. Fred mengalami perkembangan ya secara kualitas dari zamannya Jose Mourinho, lalu diberi kesempatan lebih di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ditempa di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, dan menjadi seperti apa yang kita sekarang ini lihat di zamannya Ralf Rangnick, di mana dia bertransformasi dari gelandang bertahan dijadikan gelandang tengah, dan itu ternyata lebih lebih pas untuk seorang Fred. Tapi tentu saja Fred masih sering tampil ceroboh, dan ini menurut gue memang sudah banyak perbaikan dari sisi ceroboh, tapi menurut gue harus dihadirkan kualitas baru di lini tengah untuk mengkatrol, untuk menaikkan lagi kualitas bukan hanya Fred ya, tapi juga pemain-pemain lain di lini tengah, utamanya nanti kualitas kolektif itu akan naik. Ini adalah statistik musim ini dari Haidara. Menurut gue akurasi passing per gamenya cukup bagus di angka 84% ya. Cukup tinggi menurut gue, walaupun masih belum 90% ya, tapi seperti pemain lain, contohnya seperti Frankie de Jong, tapi menurut gue masih oke. 84% tuh di angka yang menurut gue dengan amatiran oke. Passing di daerah sendiri 89% cukup tinggi. Lalu akurasi long ball-nya juga menurut gue ya oke, 68%. Jadi in general menurut gue sih ya dia tipe pemain yang menghubungkan betul antara lini belakang, tengah, dan juga depan. Ini adalah dari sisi yang lain, dari sisi defending dan juga sisi dribble dan juga duels won. Ini penting 50%. Artinya setengah dari duel yang dimenangkan oleh dia, dan menurut gue ini cukup oke angkanya, bukan luar biasa banget, tapi cukup oke. Dan sekali lagi mengingat usianya dia yang masih 24 tahun, masih banyak banget ruang di sana ya. Gue selalu percaya pemain itu tidak stuck. Artinya kalau kualitasnya dia seperti ini, statistiknya dia seperti ini, permainannya dia seperti ini, sekali lagi ya, itu tidak berarti terus dia akan seperti ini terus. Enggak, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi stuck, ataupun lebih buruk. Itu sangat bisa terjadi di dunia sepak bola seperti itu. Dan gue melihat Haidara ini merupakan sosok pemain yang punya potensi untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, udah 2 pemain itu ya, Nkunku dan juga pemain depan, Nkunku pemain penyerang ya, dan juga Haidara pemain tengah, di mana 2 sektor ini kita juga butuh. Nah, satu lagi ini gue iseng-iseng gue cari pemain belakang sebenarnya. Siapa sih di Red Bull ini yang mungkin bisa diambil oleh Manchester United? Maka gue mendapatkan ini, Mohamed Simakan. Pemain 21 tahun ya. Pemain asal Prancis yang biasa bermain di back daerah sebelah kanan. Ini kalau dilihat di season heatmaps-nya, bisa dilihat dia lebih banyak beroperasi di sisi kanan, di back kanan. Dan menurut gue, back kanan ini musim ini paling tidak, atau ya 6 bulan terakhir ini merupakan sisi yang memang harus diperbaiki oleh Manchester United. Aaron Wan-Bissaka penampilannya jauh dibanding dengan musim lalu ataupun musim sebelumnya ya, drop banget. Diogo Dalot tidak bisa konsisten, sempat bermain bagus tapi banyak juga bermain buruk. Jadi butuh penambahan kualitas di sana ya. Dan apakah bek kanan saja, dan menurut gue bagus kalau bisa mendapatkan bek kanan yang bisa juga bermain sebagai back tengah. Dan mungkin kalau dilihat dari sini bukan tidak mungkin Mohamed Simakan bisa dimodifikasi menjadi back tengah. Tentu saja ada nama-nama lain yang sedang diincar dari Ajax, contohnya Jurriën Timber ya kan. Tapi sekali lagi ini gue melihat dari Red Bull Group, dalam hal ini adalah Red Bull Leipzig. Ini adalah statistik musim ini, bisa dilihat akurasi passing per gamenya sangat bagus, 87%, hampir 90%. Di own half ya, artinya umpan ke daerah sendiri itu 92%. Opposition half 77% ya oke lah hitungannya. Lalu juga nah ini yang menurut gue agak menonjol adalah dribble, di mana 70% dia sukses dribblenya, dan menurut gue ini angka yang cukup bagus. Dan dilihat dari total duels won di atas 50% ini, 69%, 65%, dan juga 75%. Ini cukup bagus. Artinya kalau menurut gue Mohamed Simakan ini punya kemampuan defending dan juga ofensif yang sama bagusnya. Dan sekali lagi melihat
usia yang masih 21 tahun, ini sangat bisa banget untuk ditingkatkan kemampuannya, untuk dipoles lagi oleh manajer Manchester United selanjutnya atau tim pelatih Manchester United selanjutnya. Dan tentu saja pemain muda seperti ini, kalau menurut gue dengan status kebintangan yang tidak begitu gemerlap, ini ada sisi plus, yaitu adalah lebih mudah dibentuk dari sisi mental, lebih mudah diatur. Ini menurut gue sih demikian ya. Apalagi dia sekali lagi berasal dari Red Bull Group yang sudah dibentuk sedemikian oleh seorang Ralf Rangnick. Jadi mungkin ada kesinambungan di sana kalau dia pindah ke Manchester United. Ada nama lain ini kalau gue sebutkan yang biasa juga kadang-kadang muncul ya, yaitu adalah Nordi Mukiele. Pemain yang sering juga bermain di sektor sayap kanan ya, pemain Prancis juga. Cuman kalau menurut gue kelemahan dari Nordi Mukiele ini dibandingkan dengan Mohamed Simakan adalah akurasi passingnya, itu masih jauh di bawah Mohamed Simakan. Lalu selain itu juga ini sukses dribblenya juga jauh dibanding dengan Mohamed Simakan ya, hanya 49%. Kalau Mohamed Simakan itu ada di angka 70%, jadi bedanya cukup jauh. Lalu possession loss-nya pun juga beda jauh dengan Mohamed Simakan, di mana Mohamed Simakan ini 8,4 kehilangan posisi ya, sementara Mukiele ini tinggi sekali, kehilangannya ada di angka 13,5. Nah, gue sempet mencari-cari ya berita-berita ya dari yang sudah-sudah. Ini dari tahun 2020 gue mendapatkan berita kalau Paris Saint-Germain dikabarkan, digosipkan ya, sempat berminat untuk mendatangkan Nordi Mukiele pada saat itu, tapi ini tidak didatangkan. Tapi walaupun sempat diminati oleh Paris Saint-Germain, gue sih masih tetap untuk melihat ke Mohamed Simakan ya. Karena Mohamed Simakan pun juga dikabarkan tahun lalu sempat diincar oleh Chelsea ini. Nih gue ambil dari beberapa gosip ini ya. Sekali lagi masih gosip nih, bisa percaya bisa enggak ya. Gue juga tidak tahu apakah benar atau tidak. Dan dari bulan November tahun lalu, Manchester United sudah dikabarkan memantau Amadou Haidara. Ini tepatnya ketika Ralf Rangnick baru-baru saja datang ke Manchester United. Ya mungkin yang agak sedikit mengkhawatirkan dalam tanda kutip adalah harga dari pemain-pemain tersebut. Ini kalau dari Transfermarkt ya, Christopher Nkunku ini dihargai 65 juta. Katakanlah angkanya ada di 65 juta. Lalu Haidara ini ada di angka 24, sebut saja 25 ya. Maka dua pemain ini saja sudah berharga 90 juta. Ditambah Mohamed Simakan 18 juta, katakanlah 20 juta, maka berapa tadi? 90 tambah 20, 110 juta untuk 3 pemain. Well, kalau menurut gue sih sebenarnya masih make sense ya, karena kabarnya budgetnya kan 200 juta. Dari 100 juta ini saja kita sudah bisa mendapatkan 3 pemain di 3 pos yang berbeda. Dan budget lainnya mungkin bisa nanti untuk mendatangkan pemain lain. Tapi setahu gue sih biasanya budget itu disebutkan bukan hanya budget transfer, tapi juga termasuk di dalamnya gaji. Tapi ya ini sekali lagi masih rumor semuanya, soal masalah 200 juta pun juga demikian. Cuman ya sekali lagi ini hanya ngobrol ringan amatiran. Gua melihat biasanya Ralf Rangnick ini suka mengambil pemain-pemain dari Red Bull Group. Lalu gua melihat Red Bull Group ini pentolannya adalah Red Bull Leipzig. Gua melihat di Red Bull Leipzig siapa kira-kira yang punya potensi atau bisa diambil oleh Manchester United. Keluarlah 3 nama ini. Bagaimana menurut teman-teman 3 nama tadi, atau bahkan teman-teman punya nama lain ya, ataupun juga nama lain dari Bundesliga contohnya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar ibadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.